Berapa? Kalau sekarang 8. 8. Kalau ini kan bisnis yang sekali eventnya itu benar-benar bisa melonjak banget ya. Betul, betul. Kalau misalkan untuk daily-nya sih 8 tim utamanya. Tapi kalau pada saat lebaran gitu ya, itu bisa sampai 40. Roti itu kan dia biasanya nggak tahan lama-lama ya, maksudnya Iya. sampai berhari-hari. Gimana cara memperkirakan, oke, hari ini mau buat roti, oke, hari ini akan habis, dan supaya tidak terlalu banyak yang terbuang? Ada nggak motivasi gitu untuk mereka yang sedang menonton ini, anak-anak muda, supaya mereka tetap bisa bertahan untuk jadi wirausaha gitu, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan daripada harus bekerja sama orang lain? Hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah pebisnis yang bergerak di bidang roti bakery, yaitu adalah owner dari Chan Pastry. Siapa lagi kalau bukan Ko Alvin. Halo Ko. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Ini kenapa akhirnya milih bisnis roti? Mungkin karena dulu backgroundnya juga lulusannya dari hospitality industry ya. Oh, oke. Jadi bagian hospitality industry itu kan juga mempelajari roti, pastry, kitchen dan lain-lain kan. Jadi pada saat itu, pada saat lihat ada opportunity untuk usaha di bidang ini, makanya berkecimpungnya di dunia ini. Oh, oke. Hospitality itu berarti biasanya apa aja sih kuliahnya? Kalau yang belajar? Kalau hospitality itu, kalau aku kan kebetulan ambilnya Bukan internasional hotel ya. Itu perhotelan. Oh, Kalau oke. di kita ngomongnya perhotelan, itu biasanya belajar manajemen hotel, terus bisa lari ke front office atau misalnya di dapur, di bidang roti atau di bidang hot kitchen yang masak-masak, itu semua dia lengkap. Oh, jadi memang udah semua belajar di situ? Udah semua. Oke. Udah semua. Tapi kalau aku memang dulu ambil ngerucutnya bidang entrepreneur, khususnya di hospitality industry, di bidang perhotelan. Oke. Waktu itu ada ngelihat potensi di roti itu karena apa? Kalau dulu sih sebenarnya kalau dibilang lihat potensi di roti, waktu itu karena aku masih baru banget, aku belum terlalu ngerti ya research market ini, itu aku belum terlalu paham. Tapi lebih ke aku tahu apa yang bisa aku lakuin, aku tahu dan yang nggak bisa aku lakuin, jadi aku lebih baik berkecimpung di dunia yang aku benar-benar udah ngerti. Jadi kalau ada kendala dan lain-lain, aku lebih bisa hadapin dibanding bidang-bidang baru yang aku coba-coba. Kalau aku dulu sebenarnya mikirnya simpelnya seperti itu aja. Apa yang waktu itu bisa dilakukan? Bisa Mas bikin roti Bisa. maksudnya? Oh, okay. Kalau itu kan aku belajarnya waktu itu sempat handle restoran orang tua juga. Jadi memang secara manajemen restoran udah ngerti. Masak juga udah bisa lah. Sempat belajar Thai food, French cuisine dan lain-lain. Tapi setelah aku pikir-pikir kan sebenarnya kalau mau ke dunia hot kitchen pada saat itu kan harus buka restoran, yang kan modalnya besar. Jadi aku cari cara di mana usaha yang modalnya nggak terlalu besar. Nah waktu itu aku kepikirannya kebetulan pastry, karena bisa online kan, bisa online, bisa di rumah, nggak perlu buka outlet, jadi modalnya juga minimalis ya, gitu sih. Oh, berarti sekarang timnya udah berapa? Kalau sekarang 8. 8. Kalau ini kan bisnis yang sekali eventnya itu benar-benar bisa melonjak banget ya. Betul. Kalau misalkan untuk daily-nya sih 8 tim utamanya. Tapi kalau pada saat lebaran gitu ya, itu bisa sampai 40. Oh, oke. Iya. Berarti peningkatannya sampai 5 kali lipat ya? Iya, karena kan demand-nya langsung tinggi banget ya pada saat lebaran atau Imlek atau Christmas. Jadi benar-benar kita hire orang-orang udah reguler sih, setiap tahun mereka kerja, tapi di event-event tertentu ya lebih banyak daripada staff pada biasanya. Oke. Terus kalau misalnya roti itu kan dia biasanya nggak tahan lama-lama ya, maksudnya sampai berhari-hari. Gimana cara memperkirakan, oke, hari ini mau buat roti, oke, hari ini akan habis, dan supaya tidak terlalu banyak yang terbuang? Nah kalau aku kan memang lebih fokusnya itu di pastry, jadi di kue. Aku nggak terlalu main roti-roti kayak soft roll atau croissant gitu, aku nggak main di situ. Karena roti seperti itu dia cepat rusak, dan kalau nggak fresh tuh nggak enak, karena kan dia harus di proofing atau dikembanginnya pakai ragi kan. Kalau aku tuh lebih mainnya ke brownies atau kue kering kayak nastar. Yang bisa tahan. Iya, sedangkan brownies sendiri kalau dibilang ketahanannya
di kulkas aja bisa 2 minggu, di suhu ruang itu bisa sampai seminggu pun nggak masalah. Betul. Jadi pada saat itu memang aku udah tahu hal itu, aku sengaja nggak mau main di roti-rotian. Karena susah kalau main di roti-rotian, berarti kan kita harus setiap hari produksi harus banyak, dan kita harus supply kemana-mana, kita nggak bisa jual sendiri kalau roti berat pasti. Jadi aku mainnya di pastry, di brownies, nastar, kastengel. Oke. Berarti ini kerja sama IO juga? Kalau aku sekarang enggak, kalau aku sekarang benar-benar full B2C, khususnya di Shopee, di Instagram. Tapi memang ada beberapa supply ke wedding planner gitu. Jadi kalau ada orang mau wedding, dia kan biasa di tempat dessert dia tuh. Ada rotinya. Nah dia mau ada brownies lah, dia mau ada kadang roti juga atau kadang bulu. Nah itu aku ada supply ke sana. Tapi kalau dibilang fokusnya ke sana enggak, aku fokusnya tetap ke B2C-nya. Oh, tetap yang di online ya. Iya, itu tetap ke online-nya kalau. Terus tantangan terbesarnya apa dengan bisnis pastry ini? Kalau sekarang ya, mungkin tantangan terbesarnya itu harus beradaptasi dengan cepat dengan permintaan pasar sih. Soalnya orang itu di Indonesia kan dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir aja mereka tren terhadap beli-beli kue dessert itu tuh berubah drastis banget. Karena kita di Indonesia itu dessert bukan sesuatu yang harus dikonsumsi kayak di West area gitu. Iya, kita di Indonesia kan kalau lebih mau nasi, kalau kita kan lebih nasi, habis makan nasi udah. Sedangkan kue itu cuma sekedar ngasih, atau misalkan lagi pengen manis dia beli kue. Tapi kalau misalkan ditanya makan kue setiap hari ya orang kita nggak kayak gitu loh. Jadi ya tantangan terbesarnya gimana caranya kita di saat orang lain itu lagi ngikutin tren sesuatu, kita harus bisa ke produk-produk tersebut. Kayak kemarin ada cheesecake lah, terus ada pistachio, ada kunafa. Nah gimana caranya kita bisa lari ke tren tersebut dan memenuhi permintaan mereka. Tapi kalau yang seperti produk-produk yang sedang tren itu kan juga bukan produk yang tahan lama kan? Betul. Nah kalau aku untuk produk unggulanku tuh selalu brownies, itu dari dulu. Tapi kalau brownies aku biasanya ngikutin tren pasarnya. Misalkan kayak sekarang mereka untuk gift lebih suka didekorasi kuenya. Kalau dulu sekitar 4-5 tahun ke belakang mereka tuh sukanya kue biasa dikirim ke orang. Orangnya itu nanti tinggal ditulisin di kartu ucapan mereka mau apa. Nah kalau sekarang udah nggak gitu. Kalau sekarang mereka maunya ucapan mereka sudah ada di atas kuenya. Nah jadi ketika aku udah sadar marketnya seperti itu, aku berusaha untuk nge-twist gimana browniesnya bisa diperlakukan seperti itu. Karena kalau misalnya aku kejar produk baru tersebut, ya benar, memang pasti nanti ganti. Ya walaupun aku memang tetap ada produk baru seperti itu, tapi memang tahannya nggak lama. Paling tahan 2-3 bulan, salesnya bagus, habis itu nanti drop. Karena memang orang udah nyari. Iya, betul. Paling seperti itu aja. Oke. Terus untuk pemasaran roti sendiri gimana? Ini kan bukan yang kayak kan Niat Bakery yang cabangnya banyak ya, gitu. Kalau ini kan satu, tapi kan lebih ke online mengejarnya. Nah itu cara pemasarannya gimana? Apa yang membedakan gitu biasanya? Kalau, balik lagi karena aku itu mainnya di cake, kayak brownies, nastar, ada beberapa bulu tapi tetap yang tahannya beberapa hari. Aku nggak terlalu harus buka banyak cabang kayak bakery lain. Karena kalau bakery biasanya mereka main roti aja. Itu kenapa cabang mereka banyak, biar range market yang mereka bisa sentuh tuh jauh lebih luas. Karena roti nggak bisa dikirim dari daerah Puri itu, misalkan mereka mau ke Jakarta Selatan, itu ojeknya mahal banget. Jadi satu-satunya cara untuk ngegapai yang Jakarta market Selatan, mereka harus buka di sana. Sedangkan kalau dikirim pakai JNE atau ekspedisi nggak bisa juga. Karena roti kan cuma tahan sehari. Jam 5 pagi subuh dipanggang, siang atau sorenya mereka udah harus dikonsumsi. Kalau enggak biasa udah dibuang malamnya gitu loh. Sedangkan kalau brownies berbeda. Walaupun aku nggak bikin terus berhari-hari aku simpan, nggak gitu juga ya, karena kan aku kan setiap hari habis. Tapi setidaknya konsumen bisa nggak buru-buru banget makan. Mereka bisa taruh dulu lah di mana beberapa hari. Oh besok masih mau makan, masih ada kuenya. Jadi aku nggak melihat buka outlet itu sebagai sebuah keharusan di bisnis yang aku jalanin sekarang. Karena kan selain modalnya juga besar, range areanya juga sangat terbatas kan. Jadi aku memang kalau sekarang lebih nyaman di online, dimana range area yang aku mau capai benar-benar bisa lebih
kecapai. Kalau kita mau ke selatan kita tinggal ads di daerah sana, kirim ke sana, kayak gitu. Iya, tapi ini ada beberapa mall kan yang mereka kan pasti ada toko roti biasanya di mall kan. Itu kalau udah jam berapa ya, jam 8 apa jam 7 malam itu biasanya ada potongan harga 50%. Iya, betul. Gitu, betul. supaya karena sayang juga gitu roti yang udah dibuat buat besok nggak bisa. Tapi kan dengan cara kayak gitu biasanya customer kayak ya udah deh nanti kesananya malam aja. Betul, biasanya kan seperti itu kan. Ya, karena saya pernah ke mall waktu pagi kayak di toko roti itu kosong gitu. Tapi kalau malam-malam antriannya jadi panjang. Iya, betul. Untuk ngabisin promo itu. Iya, betul. Gitu. Karena balik lagi kayak yang tadi aku bilang kan, dia nggak bisa buat besok. Kalau dia mau pasang buat besok ya secara kualitas sudah drop banget gitu dari kuenya, dan yang ada nanti malah mengecewakan pelanggan. Jadi kalau misalkan main di roti-roti seperti itu memang ya harus dihabiskan hari itu atau dibuang. Gitu. Oke. Terus ini dari tahun berapa kok? Kalau aku dari 2018 akhir. Oke, berarti 18, 19, 20 udah tuh. Kurang lebih udah 6 tahun. 7 tahun. Iya. Oh, 7 tahun. Oke, ini berarti dari selama 7 tahun itu perkembangan profitnya udah sekitar berapa persen ini? Kalau dulu itu kan pas awal-awal tuh tahun pertama sampai ke tahun ketiga 4 tuh aku struggle banget dulu. Sampai tahun 2021 berarti ya? Itu paling parah. Oh, jadi itu paling parah. Justru pada saat baru mulai karena kecil-kecilan dan ngerti apa-apa dulu sehari bahkan pernah jual cuma 1. Apalagi pada saat baru-baru Covid itu pernah 2 minggu gak jualan. Itu dulu parah banget. Tapi memang mulai grow-nya itu mungkin sekitar tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah ya, itu setelah event lebaran akhirnya aku baru ngerti, oh ternyata kalau main di bisnis seperti ini di event-event tertentu tuh kita benar-benar harus prepare gede banget karena omset di situ benar-benar bisa 1000 kali lipat lebih gede dibandingin hari-hari biasa. Dan ya syukurnya sih sebenarnya kalau bisa dibilang perkembangan paling pesatnya baru 1 tahun terakhir ini, malah 1 tahun 2024 2023 akhir itu baru perkembangan yang benar-benar bagus banget. Apa yang bikin perkembangannya jadi tiba-tiba melesat lebih jauh? Titik apa? Aku sadar kalau main terlalu aman tuh nggak bagus juga gitu. Jadi karena di bisnis yang aku kecimpung sekarang itu di Chan Patisserie itu, kalau hari-hari biasa itu dulu ya, itu cash flow-nya sampai negatif. Senin sampai Jumat. Aku Senin sampai Minggu kan operasional. Sehari-hari itu udah pasti minus. Iya, bulannya itu pasti minus kalau misalnya tidak ada event apapun. Jadi kita udah pasti nombok terus untuk bayar karyawan, untuk ini itu. Kita cuma bisa makannya itu benar-benar cuma di event Imlek, Christmas dan Lebaran. Nah, pada saat dulu aku udah sadar seperti itu pun aku nggak berani ambil risiko yang terlalu besar. Jadi walaupun event itu datang ya aku nggak ngambil risiko yang terlalu besar, jadi omsetnya pun tuh nggak bisa terlalu besar banget. Nah kalau 2 tahun terakhir ini aku ambil risiko yang jauh lebih besar. Jadi pada saat Imlek, Christmas, Lebaran, itu omset yang bisa aku capai jauh lebih tinggi dibandingkan dulu. Karena kalau dulu kan misalkan ingredientsnya aku batasin, boxnya aku batasin, iklannya aku batasin, itu kan semua kan mempengaruhi penjualan result di akhirnya kan. Kalau sekarang aku udah jauh lebih taking risk, jadi secara penjualan juga jauh lebih meningkat. Itu jadi kalau dibandingkan dulu sama sekarang, naiknya udah 300% mungkin 2 tahun terakhir ini, udah jauh. Pernah nggak waktu apalagi pandemi itu kan jangankan roti gitu, mungkin nasi aja mereka banyak yang nggak kebeli gitu kan. Pernah nggak kepikiran pindah bisnis aja deh gitu waktu sulit? Pernah lah, apalagi kan di tahun sebelum Covid aja kan aku nggak ngerti apa-apa, jualan susah, apalagi Covid lebih parah lagi kan. Dulu aku sempat mikir, apa mau coba usaha yang lain, usaha baru gitu loh. Karena jujur kalau misalkan tahan di situ susah juga ya. Walaupun aku baru lulus 2 tahun kerjaan yang nggak jelas kayak gitu kan malas juga pasti kan. Tapi pada saat itu aku selalu komitmen sih. Maksudnya kalau kita kerjain sesuatu itu tuh nggak boleh setengah-setengah, dikit-dikit nyerah. Harus benar-benar kerja keras. Yang pasti waktu itu benar-benar lihat peluang terus ya.
research market terus, mereka maunya seperti apa, ngerti bisnis ini cara permainannya seperti apa, dan syukurnya akhirnya aku paham, oh kayak yang tadi aku udah info, ternyata di event-event yang tadi aku sebut itu benar-benar bisa ningkatin banget. Kita harus mukul di bisnisnya tuh di situ. Pada saat aku udah ngerti gitu, setidaknya di tahun-tahun berikutnya itu aku udah benar-benar bisa survive udah nggak kayak dulu gitu loh, yang masih nggak jelas mikir aduh mau di bisnisnya atau enggak. Kalau sekarang udah nggak gitu lagi. Tapi kan misalnya nih, itu kan hanya akan ada orang-orang tambahan di event-event tertentu ya. Yeah. Jadi ketika eventnya lewat kan orangnya nggak ada lagi. Yeah. Mungkin orang yang kontrak kan, Iya, betul. kayak gitu. Terus orang yang kontrak misalnya tahun ini nih, tahun 2025, belum tentu dia di tahun 2026 masih nggak ada kerjaan Yeah. gitu. Bisa jadi dia udah kerja di tempat lain. Yeah. Pernah nggak takut resepnya itu dibawa ke tempat lain gitu, atau misalnya oh wah ini udah mau mepet banget nih eventnya tapi belum dapat pekerja? Kalau ngomong resep takut diambil orang pasti ada ya. Tapi itu ketakutanku di awal aja sebenarnya. Oh, oke. Karena bisnis yang aku kecimpung sekarang sebenarnya resepnya itu pasti di mana-mana. Oh, oke. Berbeda kalau misalkan kita misalkan aku punya sebuah usaha yang udah 50 tahun. Contohnya Gado-Gado Koplo. Itu kan udah jelas. Itu udah puluhan tahun resep dia udah pasti dirahasiain. Tapi kalau aku itu resep udah bertebaran di mana-mana. Jadi apa yang penting di aku, di usahaku sekarang itu bukan resepnya, tapi gimana si foundernya bisa mengembangkan usaha tersebut dengan strateginya lah, pemasarannya, produknya, udah gitu pengembangannya seperti apa, gimana cara implementasi market, deketin mereka, udah gitu gimana after sales dan lain-lain. Itu jauh lebih penting ketimbang cuma mikirin resep. Karena lama kelamaan ya resep brownies kan di internet aja udah ribuan. Betul, di YouTube aja ada. Iya, sedangkan kalau misalkan mau ngomong resep dengan gramasi yang sama persis, sedangkan satu ingredients berbeda aja rasanya udah beda total. Dengan metode pembuatan berbeda aja rasanya itu sudah beda. Jadi kalau aku nggak pernah terlalu mengkhawatirkan tentang resep itu tadi. Dan balik lagi, kalau sampai memang orang-orang yang misalnya dia udah kerja nih, wah dia mau ambil doang, terus dia buka sendiri, belum tentu dia punya kapasitas yang sama. Karena kan entrepreneur itu kan mengenai mental kita, kita tuh bisa nggak dia lewatin misalkan komitmen yang sama yang aku lalui 2 tahun, belum tentu. Apakah dia bisa survive 2 tahun benar-benar dengan cash flow negatif, belum tentu juga. Gitu. Jadi ya itu sama sekali nggak pernah jadi concernku sih kalau aku gitu. Oke, terus yang tadi pekerja? Kalau yang mana tuh pekerjanya? Yang misalnya nih dia kontrak sama kita untuk event misalnya Natal, gitu ya. Terus ada Lebaran tahun depan, tapi di Lebaran tahun depan dia udah kerja di tempat orang. Nah, dengan waktu misalnya mulai nyarinya biasanya berapa bulan sebelum event. Terus gimana cara kita yakin, itu kan pesanan pasti naik banget ya. Gimana cara kita yakin dia bisa bikin pastry yang enak gitu? Itu salah satu tantangan yang cukup besar sebenarnya. Tapi kalau tindakan dari aku sendiri, aku udah harus punya tim yang kuat. Timku sekarang tuh udah benar-benar orang yang ngerti, udah kuat, udah benar-benar menguasai produk, SOP-nya sudah jelas. Jadi satu-satunya cara ketika mereka itu bekerja di aku sebagai let's say daily worker, mereka itu terus-terusan dipantau sama supervisornya. Nah, karena dunia pastry itu nggak kayak dunia kita masak, misalnya kita masak nasi goreng, itu walaupun resepnya sama, tangannya beda itu udah pasti rasanya beda. Tapi kalau kita ngomong pastry, kalau metodenya sama dan resepnya sama, itu rasanya sudah pasti sama. Jadi apa yang perlu dipantau oleh supervisor ini cukup metodenya aja berjalan dengan baik, karena resep sudah pasti udah sama semua. Kurang lebih pasti sama ya? Udah pasti sama, karena kan semua udah pakai gramasi, udah gitu dari sebulan sebelum event bahkan kita udah dibikin ibaratnya mise en place tuh preparationnya, tepung-tepungnya kita udah produksi semuanya. Jadi pada saat event itu hadir kita udah nggak benar-benar dari nol masih timbang-timbang, itu kita udah nggak seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja ini mereka lebih fokus untuk mempekerjakan sesuatu tuh yang nggak perlu pakai otak. Karena tinggal ngikutin. Misalkan nimbang brownies, itu kan cukup pakai mata. Nggak perlu orang mikir ngitung browniesnya nanti ini kali ini, resepnya ini kali ini, itu kan mereka nggak perlu. Jadi
walaupun di Christmas mereka kerja tapi Lebaran nggak bisa kerja, itu bukan masalah yang terlalu gede buatku. Karena tinggal kasih tahu mereka SOP dan supervisornya udah tahu mereka disuruh apa. Ya tapi memang tiap orang beda ya, karena kan ada orang yang bisanya buat working aja doang kerjanya. Tapi ada juga yang bisa lebih aktif, kayak misalkan mereka bisa ikut nimbang, ikut toppingin. Nah itu memang ya kalau itu harus dari kitanya yang mantau setiap orangnya bisa nggak ya seperti itu. Gitu. Terus gimana caranya dapet pekerja dalam waktu singkat? Nah kalau itu jadi tiap tahun itu aku memang udah ada beberapa orang lah ya yang memang udah langganan pasti nyari kerja di tempatku. Dan mereka itu bukan orang yang cari kerja gak dapat kerja akhirnya terpaksa kerja, tapi memang mereka di event-event ini mereka maunya memang kerja di situ aja, cuma mau di event itu aja. Oh, karena yang selain di event mereka kerjanya? Mereka biasa di rumah aja, ada yang ibu rumah tangga, ada yang kebanyakan ibu rumah tangga sih bahkan ya. Jadi kalau hari-hari biasa mereka maunya di rumah aja gitu loh, untuk urus rumah. Sedangkan kalau event kan paling cuma kerja 2 minggu, 3 minggu atau sebulan. Nah mereka baru mau kerja tuh, mereka apalagi kalau Lebaran ya, mereka biasa cari uang buat kasih buat keponakan gitu-gitu. Nah mereka kerja. Nah kalau untuk benar-benar banyak seperti itu biasanya mereka cari. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu susah untuk interview orang, 40 orang aku interview satu-satu gitu enggak. Aku ngelakuin itu kalau aku benar-benar mau hire staff tetapku. Tapi kalau daily worker aku nggak ngelakuin itu. Benar-benar datang, mereka udah tahu kerjaannya apa, supervisor ngasih tahu dia kerjanya apa, dia kerjain, udah. Tapi biasanya dites dulu ya, coba buat satu kue gitu. Oh enggak sama sekali. Aku udah bikin sistem di mana kalau ada orang yang nggak ngerti kue, sekalipun dia masuk ke dapur itu dia udah bisa bikin yang sama. Jadi SOP-nya sudah dibikin seperti itu. Jadi aku nggak pusing lah. Yang penting behave-nya bagus aja ya sama attitude-nya ya. Karena kan ada orang yang disuruh apa malas-malas, nah itu memang susah. Tapi selama dia mau bekerja ya cukup orangnya datang ke dapur, dia udah tahu supervisornya ngomong apa, misalnya topping ini nih atau timbang ini segini, caranya begini. Udah seharian aja dia ngelakuin itu udah cukup. Mungkin karena juga setiap pekerjaan yang aku punya itu ada yang monoton dan ada yang harus pakai otak gitu ya. Nah kalau yang monoton itu tinggal diajarin ke mereka. Ya pilih-pilih karyawannya lah. Kalau yang pakai otak baru ada tesnya kan. Kalau yang pakai otak baru dah biasanya yang handle biasanya karyawan udah lama. Jadi secara pekerjaan juga nggak perlu ngajarin lagi gitu sih. Okay. Kalau di tempat Ko Alvin sendiri ada nggak sih misalnya nih ketika kerja ada surat kontraknya gitu, terus ada pernyataan bahwa resep saya tidak boleh dibawa ke tempat lain gitu? Oh, NDA, non disclosure agreement. Kalau aku sih nggak ada. Nggak ada. Kalau jadi benar-benar nggak khawatir ya? Nggak ada. Kalau kontrak NDA aku sama sekali nggak khawatir. Karena ya balik lagi, dia bawa keluar juga dia nggak akan bisa implementasiin itu gitu loh. Balik lagi entrepreneurship itu ke mental apa. Udah gitu juga dia butuh beli ini, beli itu, pemasarannya seperti apa. Belum lagi dia ngerti nggak tentang ingredients, perhitungan dan lain-lain. Jadi memang nggak sesimpel itu. Beda mungkin kalau misalkan aku jual baju dan karyawanku tahu supplierku di mana dan aku distribusinya kemana, itu memang berbahaya karena dia bisa nge-tackle itu semua. Tapi kalau aku nggak gitu. Nah, tapi kan ini kerjasama sama IO juga kan? Kalau kerjasama sih enggak. Oh enggak. Jadi mereka ada ambil reguler sama aku tapi nggak bisa dibilang kerjasama. Kalau kerjasama ada kontrak gitu. Kalau ini enggak. Mereka udah langganan, mereka selalu cari aku di tempat itu gitu. Gitu. Oke, ada berapa wedding kira-kira yang pernah di-handle? Kalau yang order berapa ya? Mungkin ada berapa event? Oh, kalau eventnya banyak. Tapi kalau ada sampai 100 wedding yang udah pernah di-handle. Kalau handle-nya ini dalam arti apa? Maksudnya kita supply untuk cake-nya di wedding. Ada sih, ada. Kalau segitu ada. Tapi kan mereka nggak ambil semua kue sama kita. Biasa dia ambil kuenya ini sama ini. Mau bolu tape sama brownies. Dan nanti dessert lain mereka ambil sama yang lain. Kayak gitu. Tapi kalau WO yang aktif ngambil mungkin sekitar 3 sampai 5 kali ya. Itu benar-benar reguler. Tapi kalau supply-nya berapa banyak sih sering banget kalau itu. Gitu sih. Nah, terus kok ini apa rencana ekspansi dari Sun Pastry ini? Kalau apakah mau buat cabang, tapi kan tadi bukan fokusnya ke cabang ya. Jadi apa yang mau diekspansi 5 sampai 10 tahun mendatang?
Kalau 5-10 tahun mendatang ekspansi sih aku udah pasti perkuat tim online ya. Karena sekarang kan aku benar-benar fokus terbesarnya itu di e-commerce Shopee. Aku pengen lebih fokus juga di TikTok, di Blibli, udah gitu Instagram juga. Karena setiap marketplace atau setiap strategi pemasaran kita tuh permainannya beda semua. Kayak misalkan kalau Shopee semua udah di-handle dia. Tapi kalau Instagram kan kita harus bikin lagi SOP untuk admin Instagram, penjualannya, rekening dan lain-lain, itu kan berbeda lagi. Walaupun sekarang udah ada, tapi aku ngerasa masih harus diimprove dalam waktu kedepannya. Nah kalau 5-10 tahun, kalau misalnya ekspansi bisnis sendiri, kalau offline sih kayaknya masih belum tetap. Tapi aku lebih mikir kalau dalam jangka 5 tahun, 10 tahun mungkin ekspansinya lebih keluar kota. Aku bikin dapur lagi di luar kota. Jadi per kota ada iya, gitu. jadi per kota ada, tapi per kota pun cukup satu aja. Kayak sekarang di Jakarta cuma satu. Gimana? Tapi sudah bisa ngomong. Kalau di Jakarta kan di Grogol sekarang dapurnya. Oh, Tanjung Duren ya? Iya, dekat-dekat situ lah, dekat Oh, situ. okay. Kalau misalkan ke Bandung atau misalkan ke Solo atau Semarang gitu, ya cukup satu dapur, tapi online juga mencakup, udah bisa kirim kemana-mana. Selain secara capex-nya nggak setinggi kita buka per outlet, secara market yang bisa disentuh juga lebih enak kan. Iya. Kalau misalkan kita buka di Semarang, bisa nyentuh Purwokerto. Kalau misalkan di Jakarta kita bisa nyentuh Bogor, Bekasi. Kalau aku sih lebih mikirnya seperti itu. Oke. Nah, ini aku penasaran tentang Shopee ya. Iya. Ini kan kalau kita Koko buka dari 2018 tadi. Dari 2018 sudah ada Shopee-nya? Shopee-nya baru kan 2019. 2019. Ya. Berarti udah 5 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oke. Itu kan kalau kita buat akun Shopee kan nggak langsung naik ya? Iya. Iya kan? Iya. Karena kan pasti dia akan lebih Kompetisinya banyak. Iya. Gitu. Apalagi dengan harga yang mungkin bisa jauh lebih murah dan Betul. kadang-kadang mungkin nggak masuk akal gitu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa langsung dapat banyak pembelian dari Shopee? Apakah kita iklan atau gimana? Nah, kalau aku cukup beruntung dulu karena pada saat aku mulai 2019 itu kompetitor belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh ngejamur karena Covid. Di rumah mereka semua jualan makanan terus kan. Sejak saat itu kompetitor udah banyak banget. Tapi kalau dulu nggak begitu. Kalau dulu itu kompetitor masih bisa kehitung paling cuma berapa hitung jari atau berapa, paling belasan. Nah, salah satu strateginya itu kalau dulu aku pasti langsung tembak ads kalau dulu. Ads itu sangat berpengaruh ya? Iya, kalau sampai sekarang pun pengaruh. Tapi kalau dulu kan belum ada yang namanya Shopee Affiliate, belum ada, live belum ada. Kalau sekarang strateginya udah lari ke sana. Tapi kalau dulu itu karena kompetisi belum terlalu banyak dan aku lihat dulu secara orang jualan gitu di online mereka tuh mahal-mahal jualannya. Mereka biasanya walaupun masuknya ke Shopee sentuh targetnya menengah atas dan atas. Jadi harganya memang mahal. Nah, di situ aku coba untuk sentuh target menengah dan menengah bawah. Jadi aku isi gap dari target market yang supply-nya nggak ada. Jadi secara otomatis pada saat itu orang-orang pada nyarinya ke aku karena secara price lebih affordable, tapi secara rasa juga lebih bagus. Nah, kalau di tahun 2019 gitu. Nah, kalau sekarang kan memang strateginya udah beda lah ya. Kalau sekarang udah nggak bisa cuma ads gitu, udah ada susah. Apalagi kalau orang masuk baru mau seperti itu kurasa udah nggak bisa. Udah terlalu banyak, udah ribuan yang jualan gitu. Oke. Terus untuk apa nih yang membuat Ko Alvin termotivasi di tengah gempuran persoalan ketika membuka bisnis? Apakah motivasinya hanya kadang kalau kita masih muda gitu, saya umurnya juga nggak beda-beda jauh soalnya, gitu kan. Apakah motivasinya, saya lebih kecil umurnya. Iya. Apakah motivasinya hanya ingin mendapatkan income yang jauh lebih besar gitu? Apa yang motivasi yang paling besarnya? Kalau ditanya motivasi sih income nggak pernah ya. Income bukan motivasi. Uang tuh malah nggak pernah jadi motivasi utamaku. Kalau dulu itu aku pingin ciptain lapangan kerja yang banyak. Kalau dulu ya pada saat memulai, satu-satunya cara itu pada saat itu aku mikir untuk jadi entrepreneur. Iya, karena kalau bekerja sama orang itu tidak mungkin. Iya, naik gajinya aja setahun sekali. Terus untuk naik gaji aja mungkin cuma berapa ratus ribu. Iya. Dan kalau waktu pada saat itu kan startup juga, enggak lah.
maksudnya dunia teknologi bukan di bidangku pada saat Iya, itu. betul. Jadi gimana ya caranya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya satu-satunya dengan wirausaha. Ya walaupun 2 tahun pertama itu kan aku nggak punya karyawan sama sekali ya. Aku baru punya karyawan itu di tahun ketiga sampai sekarang itu baru makin banyak karyawan. Nah tapi pada saat itu kan aku tetap menghadapi cash flow negatif tuh tiap bulan nombok. Ya balik lagi motivasiku, ibaratnya kan banyak karyawanku tuh yang ada cicilan lah, atau misalnya dia biayain orang tuanya, biayain keluarganya, bayarin rumah untuk keluarga tinggal. Motivasiku ya gimana caranya mempertahankan mereka. Karena kalau dulu aku nyerah, dan memang pada saat itu beberapa tahun kebelakang memang paling nasional tuh untuk sebenarnya untuk nggak usah lanjutin usahanya. Apalagi minus ya? Ya apalagi minus itu tuh udah berat lah. Iya. Secara finance gitu, secara pembukuan tuh udah mendingan pivot atau cari bisnis dulu. Tapi waktu itu aku berjuang ya jangan sampai mereka harus kehilangan pekerjaan. Apalagi kalau event aku hire segitu banyak orang, kalau aku nggak hire mereka tidak mungkin bisa kerja tempat lain. Karena memang nggak banyak yang buka lapangan pekerjaan seperti itu, dan ketika ada lapangan pekerjaan seperti itu masih lebih banyak yang nganggur. Jadi ya sebenarnya motivasiku cuma sekedar aku harus jadi berkat lah untuk mereka, harus benar-benar bertahan sebagai entrepreneur biar mereka juga tetap bisa dapat berkat dariku. Nah terakhir nih Ko, apa motivasi dari Koko untuk anak-anak muda yang baru mulai bisnis? Karena kan bisnis itu, apalagi sekarang ekonomi lagi turun, setuju nggak? Iya, setuju. Iya. Nah ekonomi turun, terus mereka sekarang kan lagi banyak yang menggemburkan kewirausahaan sejak dini, gitu kan. Tapi wirausaha yang pewaris, kalau dia jatuh ada yang nahan nih, gitu kan. Kalau dia perintis, dia jatuh ngutang, gitu kan. Bukan hanya nggak punya uang, tapi bahkan kehilangan semua yang dia punya. Nah, ada nggak motivasi gitu untuk mereka yang sedang menonton ini, anak-anak muda, supaya mereka tetap bisa bertahan untuk jadi wirausaha, gitu, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan daripada harus bekerja sama orang lain? Berarti mereka belum punya usaha ya? Belum. Atau mungkin bagi yang udah punya usaha tapi sedang mengalami kesulitan. Kalau anak muda zaman sekarang aku lihat ada 2. Yang satu ada yang modalnya tidak terlalu besar, kayak aku dulu. Ada yang punya modalnya besar, memang dibiayain orang tuanya. Tapi dua-duanya sama, biasanya tuh kebanyakan mikir. Kalau orang terlalu banyak mikir, nggak bakal ngelakuin. Karena ketika mereka berpikir, mereka udah terlalu memperhitungkan rasio risk rewardnya lah. Padahal dunia entrepreneur itu nggak selalu teori. Apalagi kalau mereka lulusan bisnis, dalam kuliah bisnis itu kan mereka benar-benar diajarin keuangan, pembukuan, bisnis plan dan lain-lain. Tapi permasalahannya di dunia real life-nya nggak seperti itu. Iya, banyak hal yang mendadak. Iya, nggak bisa risk rewardnya udah pasti 2:1 atau 1:10, nggak bisa seperti itu. Kadang kita harus nyemplung di sebuah bisnis, kita harus lihat permasalahannya apa, kita beradaptasi di bisnis itu sendiri. Kita mau drive bisnisnya kemana, marketnya, demandnya seperti apa, kita baru bisa tahu, oh bisnis gua harus dibawa ke sini, oh gua harus berinovasi seperti ini, oh ini problem solvingnya seperti ini. Dan di situ juga kita baru bisa tahu apakah kita bisa nggak terus jadi wirausaha atau enggak. Karena kalau kita nggak lewatin fase itu, menurutku mau baca buku atau mau kita konsultasi sama orang itu cuma terlalu masukin terlalu banyak teori aja gitu. Karena banyak juga orang-orang tuh yang ngobrol ke aku gitu, gue mau buka usaha nih, gimana ya, enaknya gimana, tapi ujung-ujungnya aku lihat nggak buka-buka karena mereka terlalu banyak mikir, mereka terlalu takut. Aduh, produk gue takut gagal, aduh gue takut boxnya nanti kirimnya nggak bisa keluar kota. Memang pada awalnya pasti semua seperti itu, tapi kan ketika mereka tidak memulai, mereka nggak akan bisa menemukan solusi. Karena problemnya tidak pernah ada. Mereka harus memulai dulu, problemnya datang baru mereka cari solusi. Karena bisnisku pun seperti itu kan, dari masalah packaging, dari masalah produk, dari masalah inovasi, semuanya itu aku nyemplung dulu, problemnya baru datang baru aku cari solusinya. Jadi memang nggak bisa kebaca dari awal problemnya akan datang apa. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak bakal tahu problemku besok yang aku hadapin apa. Tapi kalau sampai problem itu datang, aku pasti bisa solve dengan baik.
makanya aku masih bisa terus sampai sekarang. Gitu. Tapi benar, saya juga setuju gitu karena Iya. namanya bisnis ada aja gitu masalahnya setiap Iya, hari betul, kan. betul. Tapi kan yang penting bukan masalahnya apa, tapi cari solusinya apa supaya ini masalah satu-satu selesai. Iya, betul. Kita juga harus nggak boleh terlalu takut gitu loh. Karena banyak juga ada teman-teman kan pasti yang kerjanya sekarang masih di kantor nih, tapi mau buka usaha, ya pulang kantor harus coba gitu loh. Nggak bisa memang gue berarti kerja gue langsung jadi wirausaha, ya nggak gitu juga gitu. Nanti Karena langsung minus. iya, karena kan risikonya juga kan lumayan betul, gitu. betul. Tapi setidaknya nyemplung satu kaki dulu lah, coba-coba. Kalau misalkan berjalan dengan baik secara income, wah kayaknya bisa nih dikembangin kalau gue fokus di sini, baru cemplung di sana. Tapi di awal juga jangan terlalu banyak mikir. Dan penting juga untuk dalam usaha kita punya partner yang sevisi misi. Jadi kalau misalkan kita berunding atau apa, bisa dengan baik kita berunding sama mereka. Kalau sekarang kan ChatGPT ada. Itu Berunding dengan ChatGPT. ya, itu AI yang benar-benar sangat setia kawan banget, bagus banget gitu. Kita mau brainwash apapun ke mereka, mereka bisa jawab dan mereka punya data untuk menjawab itu semua. Jadi menurutku sekarang lebih terbantu lah, nggak sesulit dulu gitu loh. Kalau dulu misalkan aku kue mau cek kuenya seperti apa aja, aku harus ke coffee shop. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang kita buka online. Mau belanja apa aja aku harus pergi ke toko bahan kue. Kalau sekarang kita cuma tinggal lihat di Shopee, kita cari supplier khususnya, sesimpel itu. Jadi sebenarnya untuk entrepreneurship sekarang menurutku jauh lebih mudah untuk memulai dibanding dulu. Gitu. Terima kasih atas sharingnya. Saya yakin ini saya belajar banyak ini ya. Anak muda masih 30 tahun udah sukses, luar biasa banget. Terima kasih atas sharingnya. Thank you udah diundang juga. Semoga bermanfaat lah. Pasti sangat bermanfaat. Iya.